di mana tema pada malam hari ini yang dimaksud muqaddimah alamat kiamat besar adalah Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Al-Mahdil Muntadhar, imam yang hampir semua kaum muslimin menunggu-nunggu kehadirannya. Dia bukan seorang nabi dan dia tidak memiliki mukjizat serta keanehan-keanehan, akan tetapi kemuliaannya ditunggu setiap manusia dan dirindukan kemunculannya. Dan dia seorang yang saleh, yang kedatangannya akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya tersebar kezaliman dan juga keburukan. Dan dia orang nomor 5 dari 4 penguasa dunia setelah Dzulqarnain, kemudian Sulaiman, kemudian Namrud, kemudian Bukhtun Nasr. Maka Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar Al-Mahdi, kemunculannya dan sepak terjangnya, banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu. Mereka mengatakan kalau sampai hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar, orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka kita katakan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu mutawatir makna. Ya, sebagiannya ada yang dhaif, ada yang hasan, tetapi banyak yang sahih. Saking banyaknya sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa kalau seandainya kabar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak umum, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sehingga kita bisa membedakan mana Mahdi yang benar, mana Mahdi yang dusta. Kita teringat pada tahun 1980 atau 1979 tentang fitnah Juhaiman. Anda pernah mendengar fitnah Juhaiman? Terjadi di Saudi. Ketika itu ada 2 tokoh sentral yang mengepung dan menguasai Masjidil Haram. Hebatnya dia menguasai selama 2 minggu, sampai kerajaan Saudi sangat kewalahan menghadapi 2 tokoh ini. Pertama Juhaiman Al-Atyubi, dan yang kedua Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Jadi suatu ketika di musim haji pada tahun 1979 datang rombongan sekitar 200 orang masuk Masjidil Haram ketika manusia sedang sholat subuh. Dan jumlah jamaah haji itu ramai ketika itu, yang sedang sholat subuh di Masjidil Haram mungkin sekitar 50.000 orang. Tiba-tiba selesai sholat, tiba-tiba orang yang namanya Juhaiman Al-Atyubi ini datang ke depan, kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic. Tiba-tiba kemudian dia berceramah tentang kedatangan Imam Mahdi. Spontan sebagian manusia kaget karena belum pernah terjadi di haram seperti ini. Tiba-tiba dia mengambil mic, kemudian
mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita. Kemudian menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram untuk berbaiat kepada Al-Mahdi yang disebut oleh Juhaiman Al-Atyubi ini. Tiba-tiba selang beberapa waktu datanglah Abdullah atau Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang dimaksud oleh Juhaiman Al-Atyubi ini. Kata Juhaiman, lihatlah di hadapan kalian ada Al-Mahdi. Ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Kemudian dia mengambil tangannya dan berbaiat, disusul dengan para pengikutnya 12 orang ikut berbaiat. Sebagian manusia terdiam, sebagian manusia heran, sebagian manusia bertakbir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba para pengikut Juhaiman ini datang membuat peti ke dalam Masjidil Haram. Rupanya ketika dibuka peti itu, isinya senjata semuanya. Maka kemudian para pengikut Juhaiman ini mengambil senjata-senjata itu, kemudian menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram kala itu. Kemudian sebagainya naik ke menara-menara, kemudian menguasai Masjidil Haram. Manusia bingung, ada apa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam tempo 1 jam Juhaiman dan para pengikutnya bisa menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang sudah menempatkan diri di menara-menara untuk menembak siapapun yang menyelisihi Al-Mahdi yang dimaksudkan Juhaiman Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani itu. Ketika sampai kabar ini kepada kerajaan Saudi, kala itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kerajaan Saudi kemudian mengutus beberapa polisi untuk mencari kabar ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu. Kemudian baru saja mobil polisi sampai di pintu Masjidil Haram dan mereka keluar, tiba-tiba mereka ditembaki kemudian mati. Akhirnya kemudian pemerintah Saudi mengambil sikap, meminta fatwa daripada Hay'ah Kibaril Ulama menghadapi situasi seperti ini. Maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa pemerintah membolehkan untuk menyerang balik kepada para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini, karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji dan sudah membunuh polisi-polisi yang hendak mencari kabar keberadaan mereka. Maka dikirimlah oleh pemerintah Saudi helikopter, pesawat, kemudian mobil-mobil yang bersenjata dan tentara-tentara, dikepungnya Masjidil Haram itu. Kemudian terjadi perang hebat antara pasukan Juhaiman dengan pasukan Saudi ini. Sampai akhirnya kemudian banyak bangunan-bangunan yang rusak Masjidil Haram itu. Karena terdesak, karena dikepung dari atas dan dari bawah, maka pasukan Juhaiman pun kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu. Akhirnya kemudian oleh tentara Saudi dilempari gas-gas air mata, kemudian juga dilempari granat, sehingga akhirnya selama 2 minggu sebagian mereka mati karena tidak ada oksigen, sebagian mati karena kehabisan makanan sehingga tidak makan, sebagian mereka terpingsan. Akhirnya dengan cekatan selama 2 minggu pemerintah Saudi berhasil menguasai Masjidil Haram kembali dan menangkap 63 orang, kemudian dieksekusi. Salah satunya adalah Juhaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Juhaiman ini dahulunya adalah tentara dari tentara-tentara Saudi, tetapi dia masuk ke oposisi yang selalu mengkritik pemerintah Saudi. Kemudian akhirnya dia pun membuat isu tentang keburukan pemerintah dengan memunculkan satu tokoh untuk dijadikan bahan pemberontakan kepada pemerintah Saudi dengan isu munculnya Al-Mahdi. Berjumpalah dia dengan Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang memang ciri-cirinya
fisiknya hampir mirip dengan yang disabdakan Nabi SAW. Setelah kemudian terjadi dialog, dirayunya bahwa engkau adalah Al-Mahdi dan begitu seterusnya, maka Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani mau dibaiat dan dijadikan Imam Mahdi. Pada ini kepentingan Juhaiman. Tapi dari kisah ini, kejadian ini, karena kejadian ini kan terjadi pada tahun 1979 atau 1980, artinya masih baru. Lihat bagaimana dampaknya. Masjidil Haram dikepung, banyak nyawa melayang, banyak yang terluka, jemaah haji ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian mereka menjadikan isu Al-Mahdi untuk menumbangkan kekuasaan Saudi? Karena memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Al-Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, yang dirindukan kemunculannya. Makanya kemudian orang banyak mengaku Imam Mahdi. Oleh karena itulah maka malam ini sedikit kita akan bercerita siapa Al-Mahdi, di mana munculnya, siapa pengikutnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia bisa hidup di 3 tanda kiamat besar: munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan bagaimana wafatnya, berapa tahun dia berkuasa, dan banyak persoalan yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yakhruju fi akhir ummatil mahdi yusqihi Allahul ghaitha wa tukhrijul arda nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul masyiyatu wa ta'dumul ummatu ya'isu sab'an aw thamaniyan ay hijajan. Kata Nabi SAW, pada akhir umatku kelak akan keluar orang yang disebut dengan Al-Mahdi. Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang-binatang ternak akan melimpah, umat akan menjadi mulia, dan dia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Ada juga yang mengatakan ai hijajan, 8 kali musim haji atau 7 kali musim haji. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laulam yabqa minad dunya illa al-yawm la tawwalallahu dhalika al-yawm hatta yab'atsallahu rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abihi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa kecuali hanya tinggal 1 hari, tentu 1 hari itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku Muhammad ibn Abdullah, dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi. Tidak akan hilang dunia ini sampai seseorang bisa menguasai bangsa Arab, dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis-hadis ini maka muncullah banyak pandangan para ulama
ataupun para pakar atau para peneliti sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku, ada yang mengklaim. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, memang Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mahdi yang dimaksud Nabi SAW bukan pula Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, maksudnya Abdullah, namanya Muhammad ibn Abdullah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisih hadis Nabi SAW yang bernama Muhammad Hasan Al-Ashqari. Muhammad Hasan Al-Ashqari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi karena takut dibunuh kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirdab, Irak. Kemudian dia akan bersama manusia, mengikuti manusia, dan akan terus bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman. Muhammad Hasan Al-Ashqari, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Maka kita katakan kisah tentang Muhammad Hasan Al-Ash'ari adalah kisah khurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena Imam Mahdi yang kita kehendaki adalah namanya Muhammad ibn Abdullah, dan dia Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sudah wajar bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan keturunan Husain, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Hasan berkuasa 6 bulan lamanya, menggantikan posisi ayahnya, dan dia Khulafaur Rasyidin yang terakhir menggenapkan angka 30 yang disabdakan Rasul. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah sampai tahun itu disebut tahun jamaah. Maka sebagai balasan, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya, jazaul ihsan ilal ihsan, maka keturunannya kelak akan diberikan kekuasaan yang mampu menguasai dunia. Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi dari keturunan Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi minni ajlal jabha aqnal anf yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat dulman wa jawran yamliku sab'a sinin. Kata Nabi SAW, Al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi sudah tersebar kezaliman dan keburukan, dan dia akan menguasai bumi selama 7 sinin, 7 tahun, dalam riwayat 8 tahun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki Al-Mahdi itu dalam 1 malam. Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari kami kalangan ahli bait, Allah perbaiki dalam 1 malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan Imam Mahdi muncul dan di mana? Apakah dia hidup sekarang? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada sebagaimana ada orang yang memprediksi bahwa Imam Mahdi itu sudah ada? Maka kita katakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yakunu ikhtilafu inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila makkah fayatihi nasun min ahli makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'thun minas syami
fayuqsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah fa idza ra'a an-nasu dhalik atahu abdalus Syam wa asaibu ahli al-Iraq fayubayyi'unahu baina ar-rukni wal maqam thumma yansha'u rajulun min Quraisyin akhwaluhu kalbun fayab'athu ilaihim ba'than fayadharuna alaihim wa dhalika ba'thu kalbin wal khaybatu liman lam yashhadu ghanimata kalbin fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islamu bi jiranihi ilal ardi fayalbasu sab'a sinin thumma yutawaffa wa yusalla alaihi al muslimun thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al muslimun. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan akan terjadi perselisihan. Akan terjadi perselisihan pada saat wafatnya seorang khalifah. Jadi ada khalifah yang sangat kuat kala itu. Khalifah ini wafat. Kemudian terjadi perselisihan anak-anaknya, abnaul khalifah ini. Lah abnaul khalifah ini tidak sekuat ayahnya. Tidak sekuat ayahnya. Justru mereka saling berperang. Maka saat itulah keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah berlari menuju Mekah. Orang-orang dari penduduk Mekah tiba-tiba mendatangi orang ini. Kemudian mereka pun mengeluarkan laki-laki itu untuk dibaiat, tetapi dia tidak suka dan membencinya. Kemudian mereka tetap membaiat dia di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian dikirimlah kepadanya satu pasukan yang tidak suka ada seseorang yang dibaiat dan mengaku Imam Mahdi, dan pasukan itu datang dari arah Syam menuju Madinah. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah tempat namanya Baida antara Mekah dan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala kirim gempa sehingga menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Lalu tiba-tiba orang ramai melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Kemudian mereka membaiatnya antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari pasukan. Kemudian pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kalb, dan adalah suatu kerugian bagi sesiapa yang tidak mempersaksikan ghanimah dari Kalb. Kemudian beliau Al-Imam Mahdi berusaha mengamalkan di tengah-tengah manusia sunnah Nabi SAW, menyebarkan Islam ke seantero dunia, dan beliau Al-Mahdi akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dunia dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini oleh sebagian para ulama ada yang mengatakan sahih dan ada yang melemahkannya. Seperti Syekh Albani rahimahullahu taala melemahkan hadis ini. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majmu'ul Zawaid mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan para perawinya adalah para perawi hadis yang sahih. Baik, dari hadis ini kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul di Mekah ataupun Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini mengomentari bahwa wa yu'ayyidu bin nas atau wa yu'ayyadu bin nasi anna ahlal masyriqi yansurunahu, dan dikuatkan dengan nas yang jelas bahwa orang-orang yang datang dari timur Irak dan juga Syam, merekalah akan menjadi para penolong Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi min auladi Fatimata bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Al-Imam Al-Mahdi membawa pasukan kemudian membuat kekuasaan
dan berdirinya khalifah di Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW mengatakan, imaratul Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, maka robohlah kota Madinah dan semua akan terpusat di situ. Lah ketika itu maka Imam Al-Mahdi radhiyallahu an akan berusaha untuk memerangi orang-orang Nasrani yang sebelumnya telah terjadi perdamaian untuk memerangi kaum di belakang mereka, tapi kemudian mereka berkhianat dan terjadilah sebuah perang maha dahsyat yang sejarah itu menyebutnya dengan Malhamatul Kubra, perang yang maha dahsyat, dan tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka setelah terjadi perang maha dahsyat, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Konstantinia atau Konstantinopel, bahkan bisa menguasai sampai ke daratan Eropa. Maka mereka pun menyerbu sebuah daerah yang Nabi SAW menyebutnya daerah itu sebagiannya di daratan dan sebagiannya di lautan, dan daerah itu tidak diperangi dengan senjata. Daerah itu tidak diperangi dengan senjata, tetapi diperangi dengan lafaz la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi ketika pasukan Al-Mahdi ini datang ke daerah itu, maka menghancurkan daerah itu tidak perlu dengan senjata, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, fayaskutu janibul akhar. Tiba-tiba negara sebelahnya hancur, roboh, gempa, dan juga daerah di sekitar yang lainnya ketika dibacakan la ilaha illallah Allahu Akbar juga hancur. Lah ketika itulah muncul Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat tentang masalah apakah Al-Mahdi ini sebelum menyerang Konstantinopel ini menyerang Romawi dulu ataukah menyerang Konstantinopel dulu. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ditanya tentang antara dua negara ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi SAW, ayyu madinatin tuftah awalan, kota mana yang lebih dahulu akan dibebaskan, apakah Konstantinopel ataukah Rum, bangsa Romawi? Maka Nabi SAW mengatakan Madinah Herakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdi Al-Muntadhar tanpa adanya pertumpahan darah. Cukup dengan lafaz la ilaha illallah Allahu Akbar sudah jatuh negara itu. Ketika itulah maka sarakha sarikh, ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi, dan Imam Mahdi inilah yang memuqaddimahi munculnya tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang dimulai dengan khuruj ad-Dajjal, keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana fitnah Dajjal, bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan memiliki para pengikut yang luar biasa. Di antara para pengikut Dajjal adalah Yahudi Al-Asfahan. Yahudi Al-Asfahan yang disebutkan oleh para ulama, Yahudi Asfahan atau disebut dengan Yahudi Iran, itu akhtar al-Yahud fil alam,
sejahat-jahatnya Yahudi di alam semesta, sebahaya-bahaya Yahudi di dunia itu namanya Yahudi Asfahan. Makanya wajar Nabi SAW langsung membuat nas dalam hadis Nabi SAW, di akhir zaman Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, karena mereka Yahudi paling buruk dan Yahudi paling jahat. Lalu kenapa pula kemudian Yahudi ini berkumpul di Iran? Kenapa pula tidak di Israel hari ini? Kenapa kemudian Dajjal harus ke Iran dan bergabung dengan orang-orang Yahudi Asfahan dan menjadi pemimpin mereka? Dan kapan Yahudi sampai ke Iran? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Yahudi masuk Iran itu sudah lama, jauh sebelum penanggalan Masehi ada, di zaman Bukhtun Nasr, ketika Yahudi menyerang Palestina dan menghancurkan kota sehancur-hancurnya, kemudian membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan ke Babil, Irak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kemudian Babil pun dihancurkan oleh orang-orang Furus, orang-orang Persia. Lah Babil ini akhirnya kalah dan hukumnya kemudian hukum Persia. Lah orang-orang Persia inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi sampai di Iran. Dan sampai hari ini seolah-olah memang Nabi SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Memang Yahudi akan ada di situ dan akan menjadi para pengikut Dajjal. Karena memang sudah ada perkampungan Yahudi di Iran itu. Makanya kenapa antara Syiah dengan Yahudi itu ada erat kaitan. Karena Syiah pun pendirinya adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah belum lagi kemudian para pengikutnya adalah orang-orang kafir secara umum, kemudian orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang wajah mereka bulat seperti orang-orang Tatar, Mongolia dan yang sejenisnya, kemudian orang-orang Arab jahil, kemudian para wanita, dan banyak. Nanti kita akan buat tema khusus tentang Atba'ud Dajjal ini. Tapi yang jelas bahwa pasukan besar itu tidak mungkin dikalahkan oleh Al-Mahdi, sehingga Al-Mahdi terdesak kemudian harus lari dan bersembunyi, sampai akhirnya mereka pun semakin terpojok, kemudian terdesak sampai kemudian mereka membuat camp di Bukit Tur, dan mereka tidak berani turun. Dan mereka sudah memprediksi kalau mereka tetap bertempur pasti mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka lebih baik mundur bersembunyi sampai akhirnya terjadi kelaparan yang dikatakan kepala sapi jauh lebih baik dibandingkan emas dan harta rampasan perang, saking kelaparannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itulah maka Al-Mahdi membuat sebuah keputusan. Kalau mereka tetap berada di bukit itu, tentu mereka akan mati sia-sia. Mereka harus mati dalam posisi syahid. Maka sepakatlah para sahabat, para tentara Al-Mahdi itu untuk menyerang pasukan Dajjal setelah salat subuh keesokan harinya. Setelah kemudian datang waktu subuh, kemudian dikumandangkan azan, tiba-tiba langit gelap. Tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya mereka melihat dengan kedua mata mereka Isa bin Maryam turun diapit dengan dua malaikat, di mana rambutnya basah dan dia memiliki hawa di mulutnya yang akan membunuh setiap orang-orang kafir sejauh mata memandang. Turunlah Isa bin Maryam, kemudian bergabung dengan tentara Al-Mahdi Al-Muntadhar. Pertanyaannya, siapa yang memimpin perang? Siapa yang memimpin kaum muslimin kala itu? Al-Mahdi kah? Ataukah Isa bin Maryam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa ketika Isa turun, mereka siap-siap qomat dan hendak melaksanakan salat subuh. Isa sudah dikenal ciri-cirinya karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskannya, sehingga Al-Mahdi langsung kenal dan mengatakan, taqaddam ya ruh Allah, silahkan wahai ruh Allah, Anda menjadi imam. Tapi Isa paham siapa dirinya, dia bukan seorang nabi lagi. Karena ketika dia diangkat di usia 33 tahun, kemudian
diletakkan di langit oleh Allah Azza wa Jal, terangkatlah nubuahnya, artinya sudah sempurna kenabiannya, sehingga ketika diangkat bukan lagi menjadi seorang nabi. Dan di akhir zaman dia turun bukan jadi seorang nabi, tapi memang ada tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Isa. Pertama, membunuh Dajjal, yang kedua, berhukum dengan hukum keadilan, yang ketiga, mematahkan salib, membunuh babi, dan begitu seterusnya. Makanya dia tidak mau jadi imam karena akan memfitnah manusia. Dia tahu bahwa la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada nabi sepeninggalku. Kalau seandainya dia menjadi imam, maka orang-orang menyangkanya manusia ikut syariat Isa. Makanya Isa tidak jadi imam. Isa jadi makmum, dan yang menjadi imam adalah Al-Mahdil Muntadhar, supaya orang-orang tahu bahwa Isa ketika turun mengikuti syariat Nabi SAW dan tidak membawa syariat dirinya. Tetapi ketika selesai perang, selesai sholat, maka yang memimpin perang adalah Isa bin Maryam. Dia meminta pilihan kepada pasukan Al-Mahdi dengan 3 pilihan. Setelah itu mengusap wajah-wajah mereka, dan tidak ada manusia paling bahagia kecuali orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam, karena Isa memberitahu mereka akan kedudukan mereka di sorga. Berangkatlah pasukan ini. Kemudian ketika Isa melihat Dajjal, dan Isa memiliki hawa yang bisa membunuh orang-orang kafir sejauh mata memandang, Dajjal pun lari dikejarnya, sampai ketika tidak ada tempat kecuali sampai di Babi Lut. Maka Isa pun kemudian membunuh Dajjal, memenggal kepalanya. Kemudian orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketakutan, kaum muslimin membantai mereka dengan sangat mudah, sampai-sampai orang-orang itu bersembunyi di apapun. Dia sembunyi di batu, di pohon, pohon bisa bicara, batu bisa bicara, dan mengatakan, wahai muslim, di belakang saya Yahudi, bunuh dia, bantai dia, dan begitu seterusnya. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Al-Mahdi dan juga Isa bin Maryam, dan ini kemenangan kaum muslimin. Masyarul muslimin, saya sering mengkisahkan tentang Al-Mahdi. Saya tidak hendak mengkisahkan masalah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada alamat yang tidak semua orang mengaku dirinya Imam Mahdi. Karena kalau seandainya tidak ada alamat khusus dan ciri khusus, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi, seperti kisah di permulaan yang saya ceritakan tentang kisah Juhaiman yang mengangkat Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani sebagai Al-Mahdi, sehingga menjadi keributan di Masjidil Haram dan menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu. Atau Muhammad ibn Abdillah Al-Barbari, atau disebut dengan Ibnu Tamur, ngaku Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pengikutnya untuk menggali lubang kuburan, kemudian masuk semua di situ. Kemudian berikan nasihat soal kematian. Allah takdirkan, Allah gempakan bumi, rupanya kemudian tanah kuburan itu bergegar, akhirnya mengubur mereka semuanya. Muhammad ibn Abdillah Al-Barbari aku Imam Mahdi, sampai mati tertimbun, diadab langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ubaidillah Al-Qaddah ngaku Imam Mahdi. Ma'ruf kisahnya, Ubaidillah Al-Qaddah ini kakeknya seorang Yahudi, dan dialah yang membawa tentara Qaramitah membantai jamaah haji. Kemudian dia kubur sumur Zam-Zam itu dengan jasad manusia. Kemudian dia congkel Hajar Aswad, dibawanya ke Bahrain selama 22 tahun, dan dia mengaku Imam Mahdi. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri khusus, semua orang bisa mengaku Imam Mahdi. Maka apa ciri-ciri Al-Mahdi itu? Yang pertama, dia tidak menyuruh manusia dirinya Mahdi. Dia tidak mengatakan saya Mahdi, bayat kepada saya. Tidak. Bahkan dia tidak suka dan benci kalau dia dikatakan Mahdi dan ingin dibayat. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad, dan nama bapaknya harus sama dengan nama bapak Rasul, Abdullah, Muhammad atau Ahmad ibn Abdullah. Kemudian nasabnya harus sampai kepada Hasan dan Husain, bukan Husain. Artinya harus keturunan Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, putra daripada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
fisiknya harus mencocoki sifat yang disifatkan Rasul, seperti dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, dan banyak lagi sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian keluarnya saat terjadi khilaf antara anak-anak khalifah. Kemudian dia harus muncul di Mekah, dibaiat di antara rukun dan makam Ibrahim, dan dia harus orang saleh, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan sebelum kemunculannya, artinya sebelum banyak orang yang membaiatnya, terjadi gempa di Baidah yang menenggelamkan pasukan Syam yang hendak membunuh Al-Mahdi yang baru saja dibaiat di Mekah. Dan sebelumnya terjadi kezaliman dan kerusakan, maka dia datang membawa keadilan dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda sebelum munculnya Imam Mahdi sudah ada, seperti banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa, kemudian Irak Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari luar, kemudian terjadi gempa di arah timur, barat, dan jazirah Arab. Itu harus terjadi, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya ada sebuah pertanyaan. Kita tahu bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan dalam hadis, kedatangannya bumi ini akan subur, yuskil arda, di mana bumi akan subur, ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah, kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya 3 tahun terjadi paceklik hebat, sampai kemudian sepertiga terakhirnya tidak hujan dan satu bumi mengalami kekeringan. Supaya Dajjal bisa merayu manusia, siapa yang mengikuti dia, dia akan hijaukan buminya. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini satu zaman, seolah-olah tidak bisa ditemukan yang satu mengatakan kalau ini muncul akan hijau, kalau ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka ulama mengatakan bahwa 3 tahun kekeringan sebelum kemunculan Dajjal ini itu datang duluan. 3 tahun pertama sepertiga langit ditahan, sepertiga bumi pun ditahan. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 bumi ditahan. Kemudian tahun ketiga semua langit ditahan, bumi ditahan, sehingga terjadi kekeringan hebat. Ya, itu tahun sebelum Imam Mahdi muncul. Tapi setelah Imam Mahdi muncul, maka bumi akan menjadi hijau, akan berkah, sampai akhirnya munculnya Dajjal, kemudian membawa kerusakan di permukaan bumi, keanehan macam-macam. Akhirnya banyak orang yang terfitnah agamanya, dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati keimanannya.